Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Minardi di channel Belajar Fisika. Hanya saja pada kesempatan ini kita tidak belajar fisika, tetapi ini khusus buat para mahasiswa keguruan atau yang orang-orang yang peduli dengan pendidikan, khususnya para mahasiswa pendidikan, para guru yang sebentar lagi akan mempersiapkan ujian sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat soal yang baik. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan yang belum subscribe tekan tombol subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda semua bisa mendapatkan notifikasi kalau ada sesuatu yang baru yang diupload di YouTube ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, pada kesempatan ini soal yang akan kita bahas barulah soal untuk pilihan ganda. Nanti untuk soal yang uraian atau essay test itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang harus kita perhatikan di dalam penulisan soal pilihan ganda agar soal-soal yang kita tulis atau soal-soal yang kita buat itu bisa dikatakan soalnya baik. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Namun sebelum lebih lanjut sana, apa sih yang dimaksud dengan soal pilihan ganda itu? Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di dalam menyusun soal pilihan ganda tersebut. Nah, bentuk pilihan soal ganda itu merupakan bentuk soal tertulis yang jawabannya itu sudah disediakan. Ya. Jadi soal yang alternatif jawabannya atau jawabannya itu sudah disediakan di sana. Kemudian yang kedua, soal pilihan ganda itu terdiri dari pokok soal dan pilihan jawabannya. Jadi ada stem, ada options. Ya. Ada pokok soalnya, ada pilihan jawabannya. Kemudian pokok soal terdiri atas, nah ini yang harus kita perhatikan, bahwa pokok soal terdiri atas stimulus. Nah, itu bentuk stimulus itu bisa kalimat, kemudian gambar atau grafik, dan pertanyaannya atau pernyataan yang tidak lengkap. Ya, jadi pokok soal, sekali lagi, pokok soal terdiri atas yang ini. Pokok soal terdiri atas ini stimulus. Nah, stimulus ini dapat berupa kalimat, boleh. Misalkan soal bahasa Indonesia itu biasanya kalimatnya panjang. Teks misalnya bahasa Inggris misalnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk gambar ataupun grafik. Dan bagian keduanya yaitu berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang tidak lengkap. Ya, jadi berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu bahwa pilihan jawaban terdiri atas satu kunci jawaban dan pengecoh. Jadi ada jawaban benarnya, ada pula pengecohnya. Nah, untuk soal pilihan ganda di sini hanya mengandung satu jawaban yang benar. Berbeda nanti kalau soal berganda ya. Nah, yang kita bicarakan adalah soal pilihan ganda. Jadi jawaban benarnya hanya satu, yang lainnya adalah pengecoh saja. Oke, langsung saja kita apa-apa yang harus kita perhatikan di dalam penyusunan soal pilihan ganda tersebut agar kategori baik. Kita perhatikan ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan di depan tadi. Ini tadi kan ada stimulus, ada stem, ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap. Nah, ini dah contohnya. Ya. Tono, Budi, dan Andi dan seterusnya ini sampai dengan membayar seharga 16.000 ini adalah stimulus. Di sini stimulusnya adalah berbentuk kalimat. Ya. Stimulusnya berbentuk kalimat.
Nah, stimulusnya ini ya berbentuk kalimat. Kemudian jika banyak buku tulis, pena dan pensil dan seterusnya, ini merupakan pertanyaannya atau pernyataannya. Ini pernyataan yang tidak lengkap. Adalah, nah itu tidak lengkap berarti ya. Pernyataan yang tidak lengkap. Sedangkan ini A, B, C, D ya. A, B, C, D dan E itu adalah optionnya. Kuncinya mana? Kuncinya hanya satu. Di sini kuncinya yang B. Ini kunci jawaban. Ini kunci jawabannya. Sedangkan A, C, D dan E itu adalah pengecoh. Ya, teman-teman. Itu berkaitan dengan soal tadi. Nah, agar soal kita ke dalam kategori baik, minimal meskipun belum dianalisis, tapi kita harus memperhatikan betul mengikuti beberapa komponen di dalam penyusunan soal atau kaidah-kaidah penyusunan soal yang baik. Ya. Nah, sebelum kita ke kaidah, memang soal-soal pilihan ganda itu ya plus minus, ada baiknya, ada keterbatasannya ya. Ada keterbatasannya, ada pula keunggulannya. Keunggulannya jelas, dia dapat mengukur ke berbagai jenjang kognitif. Ya, dia karena bisa dalam soal yang banyak, maka berbagai jenjang kognitif kita bisa ukur di sana. Dari yang paling rendah, hafalan, sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian penskorannya pun mudah dan cepat, serta objektif. Kemungkinan untuk bias atau subjektif itu sulit, karena pilihan ganda hanya A, B, C, dan seterusnya. Kemudian sangat cocok kalau ini digunakan untuk ujian yang pesertanya itu sangat banyak. Ya. Kalau soalnya nanti bentuknya esai, soalnya banyak, pesertanya sangat banyak, maka untuk mengoreksinya akan memakan waktu yang cukup lama. Maka yang cocok kalau pesertanya banyak, ya ini salah satu kelebihan dari soal pilihan ganda. Sedangkan keterbatasannya jelas, ya, menyusun soalnya itu memerlukan waktu yang lama, ya, karena kan harus selain membuat stimulus dan pernyataannya atau soalnya atau stemnya, maka harus memperhatikan pula menyusun optionnya. Option yang baik kan harus ada bahwa setiap option itu memiliki kemungkinan dipilih oleh peserta ujian. Ya. Jadi karena itulah di dalam menyusun soal pilihan ganda itu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau soalnya esai. Kemudian yang kedua, itu tadi yang saya bilang di depan, bahwa membuat pengecoh itu tidak mudah. Agar pengecoh itu bersifat homogen dan berfungsi, nah itu yang tidak mudah. Homogen berarti hampir mirip lah dengan yang, sedangkan berfungsi, pengecoh itu akan berfungsi kalau pengecoh itu ada yang memilih. Kalau pengecohnya tidak ada yang memilih, berarti pengecohnya tidak berfungsi gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang agak sebagian orang tidak suka dengan soal pilihan ganda, karena ada kemungkinan peserta ujian itu menebak dalam menentukan jawabannya. Ada yang jadi, kalau zaman kita sekolah dulu mungkin ada yang hitung kancing, hitung jendela A B C D E, A B C D E, A B. Karena terakhir B, pilih B. Atau hitung kancing, ada yang begitu, tebak-tebak lah gitu. Ya. Dan ada kemungkinan tebakan itu benar juga gitu loh. Jadi itulah yang mengakibatkan sebagian praktisi pendidikan itu tidak suka dengan soal pilihan ganda. Nah, itu plus minus dari soal pilihan ganda ya teman-teman. Baik. Nah, ini sekarang kita intinya, agar soal pilihan ganda yang kita susun atau yang kita buat itu berkategori baik, ya paling tidak kita rencanakan berkategori baik sebelum dianalisis secara kuantitatif nanti, maka
Soal-soal yang kita buat itu harus memenuhi atau mengikuti kaidah penulisan soal pilihan ganda. Nah, di sini ada 3 aspek di dalam penyusunan atau pembuatan soal pilihan ganda tersebut. Yang pertama itu aspek materi, kemudian aspek konstruksi, yang ketiga terakhir aspek bahasa. Nah, aspek itu apa saja? Nah, dalam aspek materi itu ada 3 kaidah, konstruksi ada 9 kaidah, sedangkan aspek bahasa ada 4 kaidah. Total itu ada 16 kaidah. Waduh, banyak banget dalam penyusunan soal yang harus kita perhatikan. Kita nggak usah mikir terlalu ribet. Kalau kita kita membuat otomatis ke 16 itu insya Allah kita akan teringat dengan sendirinya kalau kita sudah terbiasa dengan selalu memperhatikan kaidah penulisan soal pilihan ganda. Oke ya? Oke teman-teman. Nah ini ya, untuk materi ada 3 kaidah tadi kan? Tadi ada berapa ya? Iya benar, ada 3 kaidah. Nah, yang pertama ini kita agak cepat saja karena nanti kita akan bahas contoh soal yang kurang bagus dan yang sudah bagus ya. Ini yang pertama itu soal harus sesuai dengan indikator, jelas tidak mungkin kita bikin soal yang tidak sesuai ya. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis, sedangkan kaidah ketiga yaitu setiap soal harus mempunyai 1 jawaban yang benar ya. Jangan sampai kita bikin soal pilihan ganda ternyata kuncinya ada 2, A dan C misalnya. Nah itu berarti nggak bagus ya. Nanti akan kita bahas kayak apa contohnya. Oke lanjut. Konstruksi, dari aspek konstruksi. Nah aspek konstruksi itu ada berapa tadi? 9. Nah yang pertama ini kalau kita lanjutkan dari yang materi tadi, di sini langsung keempat ya. Jadi untuk aspek konstruksi, kaidah yang pertama itu adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Ya, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pokok soalnya, ya pokok soal ya. Ingat pokok soal. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. Yang nggak penting nggak usah. Ya, jadi nanti biar bahasanya juga lebih sederhana. Kemudian pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah ini kita harus hati-hati. Jangan sampai soal stimulusnya misalnya atau pokok soalnya misalnya itu sudah mengarah ke kunci jawaban. Pokok soal yang ketujuh atau yang keempat kalau untuk konstruksi, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, negatif ganda itu kayak apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, ini yang kita juga harus hati-hati dalam menentukan option. Jadi panjangnya relatif sama. Kemudian berikutnya masih di konstruksi, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ya. Jadi ini ya, dua frase ini dua hal ini harus kita perhatikan betul ketika membuat pilihan jawaban. Jangan sampai mengandung atau memuat semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar ya. Jangan ini. Kemudian yang berikutnya untuk kaidah berikutnya untuk aspek konstruksi, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Nanti akan kita lebih detailnya akan kita bahas di contoh-contohnya nanti ya. Kemudian berikutnya, ini biasanya pada stimulus nih, gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Jangan sampai nanti gambarnya atau grafiknya atau tabelnya atau diagramnya remeng-remeng misalnya karena kita ngambil dari internet, kemudian
agak-agak burem sehingga nggak terbaca misalnya. Jangan sampai seperti itu. Juga jangan sampai tidak berfungsi, ya. Yang dimaksud tidak berfungsi itu kayak apa? Nanti akan kita lanjutkan ya. Nah, kita jadi janji mulu ya. Karena biar lebih detail itu akan dicontoh soal biar lebih mudah. Kemudian berikutnya, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, ini zaman dulu ada yang seperti ini nih. Nah, zaman dulu kadang-kadang begitu. Berdasarkan soal nomor 1 maka, nah itu berarti bergantung pada jawaban soal yang sebelumnya. Oke, lanjut. Dari aspek bahasa. Untuk aspek bahasa, yang pertama, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini hati-hati ya. Kecuali soal bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, kemudian dan lain sebagainya, ya otomatis tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia, tapi mengikuti kaidah bahasa yang sesuai dengan yang diajarkan tersebut ya. Ya. Jadi kalau ini hanya berlaku untuk yang selain pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah. Kalau yang diajarkan misalkan bahasa Jawa, ya nggak ikutin kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Sunda otomatis sama. Bagaimana dengan bahasa Bali atau daerah yang lain? Ya ikuti bahasa daerah yang diajarkan. Jadi untuk selain mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa asing, maka setiap soal itu mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku ya. Kemudian yang ke-14, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau lokal. Jadi jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Atau kadang begini, walaupun tidak diberlakukan untuk lain daerah atau nasional, tetapi kalau peserta didik atau peserta ujian itu multi etnis, maka sebaiknya gunakan bahasa yang memang berlaku nasional. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku lokal. Khawatirnya peserta ujian itu ternyata di situ pendatang dan belum lama sekolah di situ, sehingga kalau menggunakan istilah lokal di daerah itu dia nggak paham atau salah paham, ya. Karena contohnya begini, misalkan kalau di kalau di Bali, gedang itu pepaya, ya. Kalau di Bali, gedang itu pepaya. Kalau di Jawa, gedang itu pisang. Nah, itu sudah dua buah istilah yang pengucapannya sama, tetapi ternyata bisa disalahpahamkan. Hati-hati ya. Nanti banyak lain lah, gitu, yang lainnya. Kemudian yang ke-15 atau yang ketiga untuk aspek bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Artinya jangan babeliut gitu loh. Jangan ruwet bikin bahasanya itu sehingga susah dipahami. Maka bahasa yang digunakan harus komunikatif, mudah dipahami oleh peserta ujian. Kemudian yang terakhir, setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Maksudnya apa nih? Oke, nanti akan kita bahas di contoh soal ya. Nah, itulah 16 kaidah dalam penulisan pilihan ganda agar soal yang kita buat itu kategori baik. Nah, tetapi ini ada yang harus kita perhatikan. Walaupun ini tidak termasuk kaidah di dalam 3 aspek tersebut, ini rambu-rambu yang juga harus kita perhatikan. Yang pertama, soal kita jangan rasis atau jangan sampai menyinggung soal sara, suku, agama, ras atau antar golongan. Jangan. Kita harus umum. Tidak boleh memihak, tidak boleh menjelekkan suku yang lain, mengunggulkan suku yang lain, menjelekkan agama lain, mengunggulkan agama yang lain dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Kemudian ini
Soal juga tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersil. Nah, ini hati-hati. Untuk pelajaran tertentu kadang-kadang nggak sadar dia mengambil iklan dari produk lain misalnya. Terus atau mempromosikan instansi tertentu, misalkan sekolah atau wilayah. Kemudian tindak kekerasan dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Ya, itu tidak termasuk kaidah, tetapi ini sangat penting, harus kita perhatikan sehingga soal yang kita buat itu tidak menimbulkan masalah. Apalagi kalau soal yang kita buat dicetak dalam sebuah buku misalkan, atau digunakan daerah lain, nah ternyata di sana menjadi masalah, itu berarti soal kita tidak baik. Oke ya teman-teman, kita lanjut langsung contoh. Nah, contoh nih, contoh sekarang ini yang kaidah pertama, ya berkaitan apa tadi, materi kan, materi. Nah, kaidah pertama, soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Ini contoh indikatornya. Indikator soal, disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi. Kalau kita perhatikan ini, clue-nya di mana? Yang dikehendaki dari soal dari indikator ini apa? Peserta didik dapat menentukan cara menghitung, pakai warna merah ya. Yuk. Menentukan cara menghitung. Nah, ini cara menghitung luas lingkaran. Cara menghitung. Nah, sekarang kita lihat nih soalnya. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB 14 cm. Luas daerah lingkaran yang diarsir adalah, nah, yang ditanyakan luas, yang diminta cara menghitung. Bagaimana teman-teman? Nggak sesuai kan? Ini kadang-kadang kita tidak sadari, ya. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa ternyata, oh iya ya. Jadi setiap indikator kita harus tahu clue-nya di mana atau keyword-nya di mana. Ternyata di sini keyword-nya adalah cara menghitung luas lingkaran. Sedangkan di sini soalnya luas daerah. Nah, orang di sini yang diminta cara menghitung, di sini yang ditanyakan luas daerah. Nah, berarti nggak cocok. Lalu bagaimana? Ya, kita harus perbaiki berarti soal yang semacam ini. Perbaikannya bagaimana? Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, berarti sebagai apa tadi? Stimulus. Ini stimulus. Guys, stimulus. Ya. Nah, ini soalnya atau pernyataannya. Pernyataan yang tidak lengkapnya. Cara menghitung. Cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar adalah itu. Oke, nah ini sekarang caranya. Jadi yang menjadi option bukan luas lingkaran ini yang di luar ini yang diarsir, tetapi caranya. Yang pertama, setengah panjang AC dipangkat 2 lalu dikalikan dengan nih, yang B dan seterusnya ya. Oke, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi harus sesuai dengan indikator. Kemudian kaidah kedua. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Ditinjau dari segi materi. Ya, harus homogen. Nih, clue-nya nih, homogen dan logis. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Ya.
struktur bumi pada lapisan X adalah X. Yang ini kan X. Nah, X. Yang pertama kerak bumi. Ya, kerak bumi, mantel bumi, inti bumi, yang D atmosfer bumi. X-nya itu ini kan di bumi. Ya kan? Ini kan di bumi. Kalau atmosfer bumi letaknya di mana? Di atas. Ya kan? Di atas. Nah, ini berarti kan tidak logis. Ya, tidak homogen dan logis. Kan nggak mungkin nanti peserta ujian akan menjawab D. Akibatnya apa? Ini nanti nggak berfungsi. Inilah makanya ini tidak homogen, tidak logis ya. Jadi lalu bagaimana? Ya harus diperbaiki. Perbaikannya bagaimana? Kita lihat teman-teman. Nih perbaikannya. Perhatikan gambar berikut. Nih gambarnya sama dengan tadi kan ya. Jangan diperhatikan letaknya ya. Letaknya ini bukan menunjukkan letaknya juga harus diperbaiki, bukan. Ya, karena ini nggak ada hubungannya dengan pilihan gandanya itu alternatif pilihannya harus homogen dan logis. Nah, kita perhatikan ini, lihat. Ini kan X yang ditanyakan tadi. Nah, yang ditanyakan tadi ini kan. Lalu optionnya lihat. Lihat nih. Kerak bumi, oke. Mantel bumi. Inti luar bumi. Inti dalam bumi. Nah, itu. Kali ini kan homogen. Nih kan, semuanya di sini. Tinggal siswa atau peserta ujian mikir tuh, inget-inget tuh ini X. Walaupun gimana tetap harus homogen dan logis. Kuncinya A. Oke ya teman-teman. Oke. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa hidupkan subscribe atau klik subscribe dan tekan lonceng. Ting. Oke. Lanjut. Nah, kaidah ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban benar. Satu saja jawabannya ya. Yang benar itu hanya satu. Ini contoh kasus nih. Contoh soal, contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini A. Panas matahari yang sampai ke bumi. B. Terjadinya angin darat dan angin laut. C. Air yang dimasak di dalam panci lama-kelamaan mendidih. D. Pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Ya. Nah, kalau yang A itu kan radiasi. Yang D konduksi, pangkal besi yang terus ketika ujungnya dibakar itu konduksi. Yang B dan C sama, itu sama-sama konveksi. Nah, berarti jawabnya dua-duanya benar, B dan C. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi yang harus berarti soalnya harus diperbaiki. Gimana perbaikannya? Ya salah satu saja. Pokoknya kuncinya hanya satu aja. Silahkan pilih yang mana. Ya, oke. Ya. Ini saudara dia pilih. Ini soalnya kita pilih kuncinya yang B saja. Terjadinya angin darat laut. Berarti yang C yang itu biar menjadi salah. Panci yang menjadi panas akibat adanya api dari kompor. Panci yang jadi panas apa? Konduksi, sama dengan yang D. C dan D sama-sama konduksi. Lah nggak apa-apa. Kan itu bukan jawabannya. Yang dimintakan konveksi. Ya kan? Nah, jadi yang diminta itu konveksi. Nah, sedangkan ini konduksi. Ini juga konduksi. Nah, yang ini radiasi. Tapi kan ini jawaban salah, ini salah, ini salah. Berarti yang benar hanya satu. Itu teman-teman. Jadi only one correct answer. Ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Wah, masih banyak ini. Baru sampai kaidah keempat. Oke, kaidah keempat. Pokok soal saya ulangi, maaf. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Ya. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, ini contoh soalnya nih. Ini biologi. Kita perhatikan nih. Ya, ingat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Persilangan antara tanaman ercis bla 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 dan seterusnya seperti pada diagram ini.
Jika seluruh tanaman F2 berjumlah 12 pohon, akan diperoleh tanaman RCIS berbiji bulat sebanyak, nah, sebanyak berapa? Sebanyak berapa pohon? Nah, ini masih dalam bentuk prosentase. Ya, maka sebaiknya kita perbaiki. Jika seluruh tanaman F2 berjumlah 12 pohon, akan diperoleh tanaman RCIS berbiji bulat sebanyak, nah, 9 pohon, 6 pohon. Ya, karena kan sebanyak. Jadi jelas. Ya, udah jelas sebanyak. Nah, sebanyak kan. Oke ya? Oke. Paham ya? Nah, berikutnya. Ini masih yang keempat. Ini bahasa Inggris. Tadi yang diminta adalah ini contoh teksnya. Yang diminta adalah bahwa soal harus jelas dan tegas. Nah, kita lihat. After reading the text thoroughly and understand the content of the text, can you explain what is the topic that main is discussed in the descriptive text above? Nah, ribet ini, ya kan? Ribet, agak ribet nih. Kalau ini kan teksnya, berarti stimulusnya, ya kan? Nah, soalnya itu ini, soalnya hanya ini. Setelah membaca teks secara menyeluruh dan paham dan memahami isi dari teks, dapatkah kamu menjelaskan yang menjadi topik utama diskusi dalam teks deskripsi di atas? Nah, jawabnya di sini. Ini kayaknya harus kita sederhanakan, ya, biar tidak berpanjang lebar semacam ini. Ini kan kurang tegas. Ini kan explain. Dapatkah kamu menjelaskan? Kan explain. Coba kita sederhanakan. Kalau kuncinya optionnya seperti ini, kita sederhanakan. Nah, soal tadi kita sederhanakan gini saja langsung gitu. Straight saja. What is topic of the text? Atau ya. Or what is mainly discussed in the text? Nah, sederhana kan? Lugas, jelas, tegas. Apa sih yang menjadi topik dalam teks tersebut? Ya. Apa yang menjadi diskusi utama di dalam atau pikiran utama dalam teks tersebut? Sederhana kan? Jadi nggak usah babeliut gitu. Kita perhatikan tadi itu. Ya, kalau kita perhatikan kan yang tadi mana tadi? Ini bla bla bla. After reading text thoroughly dan sorry, bahasa Inggris saya kurang bagus karena saya bukan guru bahasa Inggris, guru fisika. Jadi mohon maaf. Yang penting paham lah. Oke lah ya. Oke, the next kaidah. Kaidah kelima. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang nggak perlu nggak usah bro, buang saja. Manjang-manjangin kalimat saja, bikin peserta didik pusing. Nah, ini contohnya. Saat ini berbagai fasilitas dan seterusnya. Intinya ada dan pada sore atau petang hari pada saat mereka akan pulang, bla 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 bla. Jadi paragrafnya belum selesai nih kalimatnya. Paragraf ya, bukan kalimat, Pak. Paragrafnya belum. Ini masih ada kata-kata nih. Banyak orang belum mampu memilih kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini dia kayaknya ini nggak penting ini ya. Ini nggak penting. Oke, jadi mana yang nggak penting? Ini
kalimat sampai sini. Nah, ini sampai sana. Ya, nggak penting nih. Kan bisa saja setelah bla 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 ini sini titik-titik, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf itu adalah, ya kan, lebih enak. Nah, oke, kita lihat kayak apa perbaikannya. Karena ini produk dari Puspendik ya. Ah, tuh kan bener. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ini saja. Ya. Jadi nggak usah lah sesuatu yang tidak penting, tidak dibutuhkan dalam soal itu, hanya bikin panjang kalimat saja. Itu malah bikin pusing dari peserta ujian. Oke teman-teman, para guru yang berbahagia, kita lanjut untuk kaidah berikutnya. Kaidah ke-6. Wah, berarti masih banyak ya. Baru sampai ke kaidah 6. Oke, kita cepat saja. Yang ke-6. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini saya geser nih. Nah, jangan, nggak boleh kita bikin soal, di soalnya itu sudah ada petunjuk yang straight menuju jawaban yang benar, itu nggak boleh ya. Kita lihat nih, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan, kita baca bareng ya. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan sosial di daerah perkotaan. Banyak data menunjukkan ketimpangan ekonomi mengalami lonjakan yang tajam disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak simetris. Pada kelompok yang memiliki akses kondisi ini tetap menghasilkan keuntungan dan menumpuk kekayaan. Sementara kelompok yang belum tersentuh pembangunan ekonomi secara merata tidak mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan. Dampak dari permasalahan tersebut, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial di perkotaan adalah, kita lihat nih, A, B, C. Wah, ternyata jawabnya C, pembangunan ekonomi tidak merata antar wilayah. Kita lihat. Ini loh. Pembangunan ekonomi secara tidak merata. Inilah ini. Petunjuk. Ya. Sehingga nanti peserta didik akan lebih mudah menjawab ya. Lalu gimana perbaikannya? Kita lihat. Nah, tadi kan di sini. Ya, mana tadi? Nah kan, keuntungan dan kekayaan yang belum tersebar itu tidak mempunyai kemampuan untuk dampak dari penghasilan tersebut ya kan, tidak ada lagi kata-kata itu kan, dampak dari penghasilan tersebut yang kayak nggak ada. Jadi kata-kata ekonomi yang merata itu tidak ada di sini ya. Oke, silakan dibaca teman-teman. Oke ya, jadi sekali lagi, tidak boleh di dalam soal itu ada petunjuk yang mengarah ke kunci jawaban. Oke, kaidah ke-7. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nih, negatif ganda, nggak boleh. Contohnya, berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam. Walaupun ini udah baik nih gurunya nih, atau pembuat soal nih, udah dikasih talik, cetak miring, tapi ini kalimat negatif atau pernyataan negatif. Ini juga negatif, berarti negatifnya ganda. Nah, ini nggak boleh ya, ganda itu nggak boleh ya. Lalu kita perbaiki ya, kita harus perbaiki. Gimana perbaikinya? Kita perhatikan. Nah, berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah. Nah, kita kembali ya. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam. Kecuali. Ini kan memiliki pH kurang dari 7. Ya. Kalau kita lanjutkan, kita perbaiki, berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah tuh. Masih tetap kan? Kuncinya juga C. Kalimatnya sudah berubah, tidak ada negatifnya ganda.
Oke teman-teman, lanjut ke kaidah ke-8. Panjang rumusan, pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, ini relatif ya, bukan sama persis. Ini harus, kudu. Ini kita lihat. Terjadinya penangkapan terhadap WNI di suatu negara karena duka dan bla 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 seterusnya. Peran perwakilan diplomatik dalam menangani peristiwa tersebut adalah A, B, C, D, E. Nah, ini kita lihat. Memberikan advokasi tanpa diminta terhadap WNI, memberikan izin tinggal ini. Ini kecenderungannya ya, memberikan bantuan hukum bagi kepentingan warga negara di negara penerima agar izin tinggal tersebut diperpanjang. Jadi kan ini lebih lengkap. Sini kecenderungan peserta ujian nanti akan menjawab D, dan memang itu kuncinya. Ya. Berarti ini tidak homogen lah, bukan homogen ya. Tidak relatif sama lah. Ya, panjang jawaban. Harusnya dibuat relatif sama. Relatif sama kita lihat perbaikannya. Ya. Ini masih sama. Yang kita rubah berarti optionnya. Tadi kan jadi yang D tadi intinya saja memberikan bantuan hukum pada WNI di luar negeri. Udah, ya kan hampir sama. Ya. Hampir sama. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita memang harus lebih sedikit berpikir lah agar soal yang kita buat itu menjadi lebih baik. Oke, kaidah ke-9. Kaidah ke-9 itu di sana dikatakan pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan. Nah, ini yang tadi tuh. Jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ya, ingat nih, jangan sampai mengandung semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, ya, ini. Ini deh, lihat nih. Ini semuanya benar, ini semuanya salah. Nggak boleh ya. Jadi harus kita perbaiki. Gimana cara perbaikinya? Ya kita mikir dikit lah. Nah, ini dia. Jadi masih sesuai, masih homogen, panjangnya juga hampir sama, tetap harus diperhatikan itu. Tetapi di sini nih masih agak nyambung, tetap meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Tenaga kerja wanita diperbolehkan kerja di luar negeri, tetapi di sini kuncinya tidak berubah, tetap B. Ya, teman-teman ya. Jadi tetap panjangnya juga harus mendekati sama, tetap harus homogen, logis, gitu ya optionnya itu, dan tetap di sini tidak mengandung pernyataan dari dua pernyataan tadi, semuanya benar atau semuanya salah. Oke. Kaidah ke-10. Nah, ini berkaitan dengan angka-angka ini atau kronologi atau urutan. Ya, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Contoh, hasil dari 4 pangkat 3 adalah 7, 6, 4, 12, 81. Ini kan ngacak nih kan? Dari kecil, besar, kecil lagi ke besar. Ya, ini harus diurut. Kemudian, proklamasi kemerdekaan RI diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kata proklamasi terdiri titik-titik suku kata 10, 4, 5, 8. Ini besar, kecil, agak besar, besar. Ya, ini nggak urut. Nah, yang jadi masalah kalau di masa pandemi ini kita ujian itu sudah rata-rata berbasis komputer atau berbasis Android. Dan setiap soal biasanya soalnya diacak agar peserta didik satu dengan yang lain soalnya juga beda. Optionnya pun kita acak. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau option kita acak, otomatis kita nggak akan sesuai dengan kaidah nomor 10 ini. Ya, hanya beberapa siswa saja yang sesuai, nanti sebagian besar mungkin tidak, karena pasti akan ada yang besar kecil-kecil, ada besar kecil-besar, besar banget kecil-besar. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, monggo silahkan. Kalau menginginkan sesuai kaidah, berarti ya untuk yang soal kasus kayak begini,
optionnya tidak diacak. Lalu bagaimana kalau soalnya matematika fisika? Matematika fisika itu hampir semuanya itu kaitannya dengan angka, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kalau semuanya tidak diacak optionnya, berarti nanti antara peserta didik satu dengan yang lain akan mendapatkan option yang sama. Nah, itu monggo terserah, silahkan diambil kebijakan masing-masing ya. Saya tidak mengharuskan pilih yang mana. Yang jelas di sini saya hanya menyampaikan kaidah nomor 10 itu berkaitan dengan urutan angka dari besar ke kecil atau kecil ke besar, silahkan. Atau kalau kronologi waktu berarti dari urutannya juga harus diurut dari besar ke dia besar ke kecil atau kecil ke besar urutan. Seperti ini misalnya. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ke kaidah ke-11. Ya, ini perbaikannya yang tadi. 4 pangkat 3 itu dari 7, 12, 8, 4, 81, ini 10, 8, 4. Oke, sekarang kaidah berikutnya. Ke-11. Gambar, grafik, tabel, dan lingkaran dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini contohnya. Ini ini planet bumi ya. Ini Indonesia soalnya ini bumi berarti. Bumi ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Oke, jelas ya. Ini jelas, oke, jelas. Bisa dilihat nih, nggak buram. Karakteristik lapisan troposfer adalah, karakteristik lapisan troposfer adalah A. Terjadi penurunan suhu dan seterusnya nih. B. Sekarang coba, ini troposfer yang mana? 1, 2, 3, 4. Atau seandainya ini kita buang saja. Kita buang. Soal ini bisa dijawab nggak? Bisa. Ternyata kalau gambar ini kita buang, jadi soalnya itu nggak ada gambar ini, langsung karakteristik lapisan troposfer adalah A. Terjadi penurunan, B. Kenaikan suhu, C. Suhu udara dan seterusnya, D. Kuncinya A. Oh, ternyata bisa dijawab. Berarti dia jelas tapi tak berfungsi. Berarti soal ini gambarnya nggak berfungsi. Lalu biar dia berfungsi gimana? Ini yang harus kita perbaiki soalnya. Ya, soal harus kita perbaiki, kita lihat. Ya, harus kita perbaiki. Karakteristik lapisan 1. Nah, mau nggak mau harus ada gambar. Karakteristik lapisan 1 seperti pada gambar adalah ini. Ya kan? Kalau gambarnya nggak ada, lapisan 1 yang mana? Kita nggak tahu. Ya, atau lapisan ketiga yang mana? Kita nggak tahu. Tapi di sini disampaikan karakteristik lapisan 1. Nah, berarti ini ada 1. Berarti yang ditanyakan itu yang di sini. Ya, yang di sini. Mau nggak mau gambar ini harus ada. Kalau tidak ada gambar, soal ini nggak bisa dijawab. Oke teman-teman, paham ya? Nah, itu jadi bahwa gambar, grafik, diagram, dan sejenisnya itu harus jelas dan berfungsi. Ya, harus jelas dan berfungsi. Oke, kita lanjutkan bro ke kaidah ke-12. Lumayan panjang nih, ada 16 kaidah ya, dan ada 2 ketentuan tadi yang harus kita bahas juga. Oke, kaidah ke-12. Butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, ini nggak boleh ya. Nih, contoh nih. Soal pertama, soal nomor 1. Pada bagian testis terdapat saluran-saluran berbentuk seperti tabung yang disebut titik-titik. A, B, C. A. Tubulus contortus, B. Tubulus seminiferus, C. Vesicula seminalis,
D. kelenjar bulbouretra. Susah nih bacanya nih. Ya, maaf, bukan guru biologi ya. Nah, soal yang kedua, bagian yang dimaksud pada soal nomor 1 memiliki fungsi. Nah, ini memiliki bagian yang nomor 1. Ini kalau nomor 1 peserta didik atau peserta ujian itu salah jawab, otomatis yang soal nomor 2 nggak bisa dia jawab. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak boleh kita bikin soal yang saling tergantung begini, nggak boleh. Soal nomor 2 bergantung soal nomor 1, itu nggak boleh ya. Maka harus diperbaiki soal tersebut. Perbaikannya begini jadinya. Ini yang tadi masih sama. Nah, kemudian tadi kan jawabannya yang B kan. Nah, itu langsung saja. Fungsi tubulus seminiferus adalah ini. Ya kan? Ini kan terpisah dengan ini. Soal nomor 1 dengan nomor 2 itu dua hal yang berbeda. Walaupun ada sama-sama tubulus seminiferus. Oke ya. Kemudian kaidah ke-13. Kaidah ke-13. Apa katanya di sana? Soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekali lagi, karena ini tidak berlaku bagi soal bahasa asing dan bahasa daerah ya. Ini untuk mata pelajaran non bahasa asing dan bahasa daerah. Ya, kalau bahasa asing harus mengikuti kaidah bahasa yang dipakai itu ya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, atau bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali dan lain sebagainya. Baiklah, nih contohnya. Apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara bahasanya kita lihat nih ya. Apabila mau waduh ngadat nih. Apabila mau apabila mau memperkecil. Nah, ini kata-kata apabila mau itu bukan bahasa baku. Ya, maunya itu bukan bahasa mau, itu kan berbeda, nanti bisa macam-macam konsepnya ya. Lalu kaidah bahasa yang baik bagaimana? Upaya. Nah, upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara. Nah, ini bahasanya lebih efektif, lebih bersifat ya umum lah gitu ya. Lebih enak kita ini tidak menimbulkan salah persepsi. Oke. Yang ke-14, jangan menggunakan bahasa yang berlaku lokal. Ya, berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Ya, ataupun yang tadi saya sampaikan, kalau di daerah itu banyak pendatang dari berbagai daerah lainnya, maka tetap gunakan bahasa yang bersifat nasional ya. Contohnya ini, kegiatan nyambat. Nah, kegiatan nyambat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan cermin dari nilai Pancasila, yaitu sila ... Ini katanya apa? Nyambat nih. Ya. Nyambat. Nyambat itu mungkin daerah Jawa. Sama di sana ada kata sambatan, ada nyambat. Ya, kalau katakanlah ini soal untuk di daerah Solo misalnya, atau daerah Jawa Tengah, ada kata-kata nyambat. Tapi daerah itu, di sekolah itu, ada peserta didik atau peserta ujiannya itu pendatang baru gitu ya, baru pindah misalkan karena ikut orang tuanya pindah tugas, akhirnya mengikuti sekolah di situ. Misalkan orang dari luar daerah, Kalimantan atau Aceh misalnya, atau Ambon gitu. Nyambat nggak ngerti dia tidak tahu. Ya, nyambat tidak tahu, akhirnya dia tidak bisa menjawab soal ini. Maka harus kita perbaiki. Kita hindarkan kata-kata yang bersifat lokal tersebut ya. Nah, kegiatan gotong royong maksudnya sambatan kan tadi itu. Nyambat itu kan sambatan. Nyambat itu berarti gotong royong. Ya, nyambat itu berarti gotong royong. Jadi kegiatan nyambat kita rubah menjadi kegiatan gotong royong. Ya. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kaidah ke-15. Soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif.
mudah dipahami oleh peserta ujian atau peserta didik. Jangan belibet, jangan ruwet gitu bahasanya. Atau menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang tidak mudah dipahami. Nah, berarti itu tidak komunikatif. Contohnya ini. Limbah industri B3 yang masuk ke aliran sungai akan mencemari perairan tersebut sehingga mengganggu kehidupan biota di ekosistem tersebut. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah titik-titik. Ini limbah industri B3. B3 itu apa? B3 itu apa? Nah, ini tidak semua orang langsung paham B3. Gimana kalau kita rubah jadi begini? Limbah industri yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun. Jadi B3 tadi itu sebetulnya bahan berbahaya dan beracun, ya. Apabila masuk ke aliran sungai akan mencemari perairan tersebut sehingga dapat mengancam kelestarian biota di ekosistem tersebut. Nah, kan sederhana kan? Komunikatif kan? Itu ya teman-temannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A, B, C, D. Itu ya teman-teman. Ini bisa dikatakan masih panjangnya relatif sama ya. Jangan ini segini. Jangan pakai mistar untuk mengukurnya. Ya, kan kita dibilang tadi relatif sama panjangnya. Oke, teman-teman. Jadi kalimatnya harus dibuat yang sekomunikatif mungkin. Ya, jangan membingungkan. Oke, berikutnya kaidah terakhir, kaidah ke-16 akhirnya, ya. Setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya, kalau bukan merupakan satu kesatuan pengertian nggak usah diulang-ulang. Ya, tidak usah diulang-ulang. Contohnya ini soal fisika nih. Ya, perhatikan gambar berikut nih, 2 buah baterai, ada 1, 2, 3, 4 lampu dan saklarnya ada 2, 1 dan 2. Nah, jika saklar S1 pada rangkaian gambar tersebut ditutup, yang terjadi adalah ini S1-nya ditutup, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi apa? Lampu tetap menyala pada L1 dan L2. Yang B, lampu tetap menyala pada L1 dan L3. Lampu tetap menyala pada L2 dan L3. Yang D, lampu tetap menyala pada L2 dan L4. Nah, kata-kata lampu tetap menyala pada atau lampu tetap menyala pada ini terulang-ulang nih. Ya, terulang-ulang nih. Lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada, lampu tetap menyala pada. Padahal ini bukan satu kesatuan dengan L1 dan L2 tadi. Makanya kita sederhanakan saja. Jika saklar S1 pada rangkai tersebut ditutup, lampu yang tetap menyala adalah titik-titik. Tuh kan, tinggal S1 dan L2, S1 dan L3, L2 dan seterusnya. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau bukan merupakan satu kesatuan seperti ini, bukan merupakan satu kesatuan dengan asal ini, nggak usah diulang-ulang, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ini hanya ngabis-ngabisin tinta aja itu. Ya, akan memperpanjang kalimat saja. Simpelnya seperti ini. Jadi lebih enak dibaca, lebih mudah untuk dipahami. Oke teman-teman, itu ada 16 kaidah penyusunan soal pilihan ganda. Namun sebelum berakhir, tadi ada 2 tambahan yang penting tadi. Nah, yang harus kita perhatikan. Yang pertama nih, panjang nih kalimatnya nih, stimulusnya panjang nih. Pada suatu hari, Ihsan ketahuan menyontek ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah, teman-temannya mengejeknya. Ihsan tidak terima dan mulai memukul salah satu temannya. Teman yang dipukul tersebut membalas, memukul dan menendangnya. Teman-teman yang lain ikut-ikutan mengeroyok Ihsan, bahkan ada yang melemparinya dengan batu. Akhirnya Ihsan mengalami luka-luka yang mengeluarkan sangat banyak darah. Ihsan pun pingsan, tak sadarkan diri. Nah, apabila kamu berada di sekitar tempat kejadian, apakah perbuatan terpuji yang dapat kamu lakukan? Sebetulnya kalau soalnya kan yang di bawah nih, ya. Yang di bawah ini soalnya, tapi yang stimulusnya itu mengandung kekerasan. Ya. Nih,
Iksan memukul, ya kan? Kemudian membalas mukul dan menendang. Teman-teman yang lain ikut ngeroyok. Nah, ada yang melempar pakai batu. Ini kan sadis banget ini. Ya, maka jangan bikin soal yang semacam ini. Lalu bagaimana? Harus kita perbaiki. Kita sederhanakan. Intinya tidak berubah, tapi tidak mengandung kekerasan. Pada suatu hari, Iksan ketahuan menyontek ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah, teman-temannya mengejeknya. Iksan tidak terima dan marah. Akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Nah kan? Kalimatnya tidak jadi berantem, tidak jadi saling pukul, tendang, pengeroyokan tadi kan. Jadi lebih sederhana, ya. Juga esensi dari soal tadi itu tidak berubah, tetap di sana, tapi kata-kata yang digunakan lebih enak didengar, ya. Menggunakan kata-kata terjadi keributan, ya, terjadi keributan. Apa yang kamu lakukan? Nah, inilah A, B, C, D. Oke ya, itu yang lebih baik. Kemudian ada lagi nih contohnya. Pada suatu hari Budi tertangkap oleh warga sedang mencuri ayam tetangganya. Ia dipukuli warga hingga badan dan kepalanya hancur. Tindakan yang dilakukan oleh warga tersebut adalah termasuk jenis pengendalian sosial. Nah, ini apa? Kekerasan ya, tindak kekerasan, sadisme malah ini. Sampai ada kata-kata kepalanya hancur. Itu harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Ya, maka akan kita perbaiki menjadi pada suatu hari Budi tertangkap oleh warga sedang mencuri ayam tetangganya. Warga beramai-ramai memukulinya. Tindakan yang dilakukan oleh tersebut adalah represi. Oke ya teman-teman, itu tadi kaidah-kaidah atau hal-hal penting yang harus kita perhatikan di dalam penyusunan soal pilihan ganda. Namun ternyata sebaran kunci jawabannya itu harus kita perhatikan. Jangan numpuk, ya. Jangan numpuk, misalnya soal ada 40, misalkan. Soal ada 40, ternyata kuncinya A semua. Atau dibuat motif berpola juga jangan. Pola bikin batik siksak itu jangan, ya. Maka kalau soalnya ada 40, ya, soal ada 40, kemudian jumlah opsinya 5, A, B, C, D, E, maka pakai rumus ini untuk menentukan sebaran kunci. Jumlah soal dibagi jumlah option ditambah atau dikurangi 3, plus minus 3. Berarti maksimumnya 40 bagi 5 ditambah 3 maksimum. 40 bagi 5, 8. Tambah 3, 11. Jadi 11. Minimumnya, berarti minimumnya, sampai double M ini. Minimumnya 40 dibagi 5 dikurangi 3, 5. Ya. Jadi di situ kunci jawabannya kalau soalnya itu ada 40, kunci jawabnya misalnya tidak boleh, misalnya A-nya hanya 3. Nah, jangan, itu berarti tidak merata namanya. Ya. Jadi untuk membuat sebaran kunci jawaban gunakan rumusan ini. Oke, itu teman-teman, para guru atau para mahasiswa yang sedang berkecimpung di dalam penulisan soal. Itu tadi pembahasan kita tentang kaidah penyusunan atau pembuatan soal pilihan ganda agar soal kita itu baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.